Kita semua pasti pernah lihat ya program sekolah yang di atas kertas kelihatannya bagus banget, tapi pas dijalankan kok gagal total. Sering sekali itu. Nah, kenapa ya? Sumber yang Anda bawa ini punya jawaban yang menurut saya cukup mengejutkan. Masalahnya seringkali bukan di idenya, tapi di langkah paling awal yang dilewatkan, yaitu cara mereka membentuk tim. Betul sekali, fondasinya dulu yang harus kuat. Hari ini kita akan bedah resep di balik program sekolah yang sukses langsung dari panduan perencanaan kokurikuler Anda. Mari. Oke, sebelum kita bongkar timnya, saya mau luruskan dulu nih. Istilah kokurikuler ini menurut sumber Anda kan bukan sekedar ekskul atau kegiatan tambahan biasa ya? Tepat. Ini bukan lagi soal kegiatan sore-sore buat isi waktu luang. Laki ini soal gimana caranya, misalnya nih pelajaran biologi di kelas itu bisa nyambung sama proyek kebun hidroponik di sekolah. Tujuannya itu penguatan dan pendalaman materi, tapi dalam konteks dunia nyata. Oke, jelas. Jadi jembatan gitu ya? Nah, saya penasaran. Siapa aja pahlawan super yang harus ada di tim ini menurut panduan itu? Cukup guru-guru aja atau gimana? Nah, ini dia intinya. Program terbaik pun bisa gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena ada satu peran yang sering dianggap remeh. Apa itu? Koordinator. Tentu ada kepala sekolah, dia itu dirigennya, yang menentukan visi, cari mitra, terus ada guru sebagai fasilitator di lapangan. Ya, itu standar. Tapi koordinator ini, sumber Anda menggambarkannya bukan sebagai manajer, tapi sebagai lem perekat. Tanpa dia, kepala sekolah punya visi hebat, guru punya eksekusi brilian, tapi dua-duanya nggak pernah nyambung, jalan sendiri-sendiri gitu. Wah, lem perekat. Saya suka istilah itu. Keren. Iya kan? Biar lebih kebayang, kita pakai contoh aja. Misal sekolah mau bikin proyek pasar digital buat melatih kewirausahaan siswa. Nah, di mana peran-peran ini bermain? Contoh bagus. Oke, kepala sekolah mungkin akan menjalin kemitraan sama katakanlah platform e-commerce lokal. Nah, koordinator inilah lemnya. Dia yang atur jadwal pelatihan sama praktisi dari luar, dia juga yang pastikan guru IT, guru ekonomi, sama guru bahasa, itu jadwal dan materinya sinkron. Oh, jadi dia yang menyatukan semuanya. Betul. Guru kemudian jadi fasilitator di kelas, membimbing siswa bangun toko online mereka. Tanpa orkestrasi dari koordinator, proyeknya ya cuma jadi bazar biasa, bukan pembelajaran yang utuh. Tunggu dulu, tunggu. Ini kedengarannya ideal banget dan jujur aja agak birokratis. Oke. Gimana ini bisa jalan di sekolah kecil yang sumber dayanya kan terbatas? Apa nggak akhirnya satu orang ngerangkap semua peran? Pertanyaan bagus sekali, dan itu realitas di lapangan kan? Iya, seringkali satu orang bisa merangkap peran. Nah, itu dia. Tapi yang ditekankan sumber ini tuh bukan soal jumlah orangnya, tapi soal kejelasan fungsinya. Maksudnya? Bayangin kita bangun rumah. Ada arsitek, itu kepala sekolah. Ada tukang ahli, itu guru. Tapi kalau nggak ada mandor, si koordinator, yang mastiin tukang listrik sama tukang pipa nggak bentrok jadwalnya, rumahnya nggak bakal jadi kan? Oh, oke, paham. Di sekolah kecil pun harus ada yang secara sadar mengambil peran mandor itu, meskipun mungkin dia juga arsiteknya. Jadi, setelah tim impian ini terbentuk dengan fungsi yang jelas, apa tugas pertama mereka? Apa langsung itu brainstorming ide-ide keren? Justru bukan. Dan disinilah kesalahan yang paling sering terjadi. Oh iya. Menurut panduan ini, langkah pertama, tim itu bukan merancang program, tapi melakukan analisis satuan pendidikan. Analisis? Analisis apa? Mereka harus memetakan dulu apa sih kekuatan sekolah ini? Apa masalah yang paling relevan buat siswa di sini? Jadi, mereka nggak merancang program di ruang hampa, tapi berdasarkan data dan kebutuhan nyata. Jadi, kesimpulannya, program kokurikuler yang hebat itu lahir bukan dari ide aktivitas yang cemerlang aja, tapi dari sebuah tim dengan fungsi yang jelas dan proses yang disiplin. Dimulai dari analisis, bukan asumsi. Tepat sekali. Ini penting bukan cuma buat guru loh, tapi juga buat orang tua yang pengen tahu apakah program di sekolah anaknya itu dirancang dengan solid atau cuma ikut-ikutan tren. Betul. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sumber ini kan menyebutkan berbagai pihak luar yang harus dilibatkan, dari praktisi sampai universitas. Pertanyaannya, setelah tim internal solid dan analisis kebutuhan selesai, gimana cara mereka secara efektif membuka pintu kolaborasi dengan dunia luar itu? Agar program yang dirancang nggak cuma relevan secara internal, tapi juga benar-benar terhubung dengan denyut nadi industri dan masyarakat di luar sana.